Oke, ketemu lagi di tutorial kedua, bagaimana menyisipkan materi di Google Classroom ya. Jadi sebelum membuat atau menyisipkan materi, seharusnya kita sudah mengumpulkan semua bahan-bahannya dulu. Sebagai contoh, di sini saya sudah mempersiapkan bahan untuk di dasar desain grafis. Yang saya siapkan adalah modul desain grafisnya dan apa yang dipelajari dalam kegiatan desain grafis nanti. Oke, saya sudah mempersiapkan dua materi, yaitu modul desain grafis dan KIKD dasar desain grafis, supaya siswa tahu materi apa dipelajari dalam dasar desain grafis kali ini. Ya, oke. Setelah kita kumpulkan materinya, ini hanya kompetensi dasarnya dari dasar desain grafis untuk kita upload nanti sebagai dasar materi. Oke, kita lanjut ke Google Classroom. Kita buka dulu Google Classroom, login ya, seperti biasa login. Kemudian kita akan bekerja lebih banyak di tab tugas atau classwork di sini dalam bahasa Inggrisnya. Oke, kita akan klik classwork. Nah, seperti ini yang muncul tugas ya. Nah, yang kita perlu buat ada di sini adalah topik dulu. Topik itu sebagai dasar dasar pembuatannya ya. Topik 1 misalkan mengenai materi 1 atau KD 1, KD 2 dan KD berikutnya. Kita langsung praktek aja. Namun sebelum melakukan hal itu, kita perlu mengupload materi yang kita miliki tadi ke Google Drive ya. Jadi tinggal klik yang bagian sini, class drive folder atau folder class ya. Kita klik aja di sini, klik, maka muncul tampilan seperti ini. Ini adalah folder yang dibuat otomatis oleh Google Classroom. Jadi kita klik, kita tunggu beberapa saat sampai muncul ya. Nah, di sini saya sudah buat beberapa materi ya. Ya, kita hapus saja ya. Kita hapus. Udah buang aja dulu. Nah, oke. Kita akan masukkan di sini materi ya. Kita buat new folder, kita kasih folder materi. Ya, kita klik. Ya, setelah itu kita double klik materi. Nah, kita belajar sedikit dengan manajemen folder. Kemudian cari file yang tadi ya, yang kita mau upload adalah KD dasar desain grafis dan modul desain grafis ya. Kita tarik aja ke sini, kita drop and down di sini, klik gitu ya. Nah, kita tunggu proses ini selesai beberapa saat ya. Proses uploading data. Nah, proses uploading kalau dicentang seperti ini warna hijau ya, hijau seperti ini ya, itu tandanya sudah berhasil diupload dan dia muncul di sini. Kita tunggu satu file lagi, modul desain grafis ya, beberapa saat lagi selesai. Oke, ini ukurannya sekitar 463 KB, kemudian yang modulnya sekitar 4 MB. Nah, ini kondisinya kenapa saya letakkan di sini? Karena kondisinya sudah di-share ini. Perhatikan ya. Ya, ini perhatikan. Ini sudah di-share. Jadi semua siswa langsung bisa membukanya. Kenapa ini penting untuk penjelasan materi ya. Ya. Kita harus buat di sini. Di folder yang di sini ya, kelas ya, muncul seperti ini. Jadi kita buat folder di dalam ini. Nah, jadi kalau kita klik kanan di sini, ya, klik kanan di sini, share, maka izinnya adalah jadi yang ikut di kelas saya itu boleh melihat ya, yang tidak ikut tidak bisa melihat ya. Oke. Nah, jika ingin merubah, yang boleh melihat adalah semua siswa. Jadi cing aja di sini, cing. Nah,
Nah ini cing segini ya, SMK Negeri 1 Kelungkung di dan aja. Nah maka semua siswa akan bisa melihat ini ketika dibuka, asalkan dia login pas dia bisa melihat dan membaca file ini ya. Itu ya. Kita kembali lagi ke classwork. Nah di classwork ini atau di kolom tugas ini kita akan mulai membuat topik dulu. Oke, kita buat topik yang pertama ya. Klik create atau buat, pilih topik ya. Kita masukkan topik misalkan di sini buku bahan ajar gitu misalkan. Kita anggap yang dua bahan tadi kita akan letakkan di sini sebagai acuan ya. Kita tambahkan dulu atau di add, maka akan muncul buku bahan ajar ya, seperti ini. Nah berikutnya kita akan membuat materi satu sesuai dengan KD-nya. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu bahan ajar kita ya. Oke, kita tekan create ya, atau buat. Nah di sini ada beberapa pilihan: assignment, quiz, question, material, dan pengulangan pos. Nah segmen di sini atau tugas ini untuk membuat tugas. Kemudian ini quiz, segmen ini untuk ujian juga bisa. Sama seperti ini juga untuk pertanyaan ya. Kemudian ini khusus untuk menambahkan materi. Jadi ini yang paling sering kita gunakan untuk menambahkan materi ya. Nah Google Classroom ini mengadaptasi gaya belajar di barat, sehingga kita yang menyesuaikan dengan kita gunakan Google Classroom ini menyesuaikan dengan kondisi kita di Indonesia ya. Jadi bisa bervariasi nanti hasilnya. Nah kita gunakan tekan ini ya, materi atau material. Nah, muncul seperti ini. Yang saya mau upload adalah buku dasar desain grafis. Nah, kemudian adalah saya copy aja ya, buku panduan belajar dasar desain grafis ya. Nah kemudian di sini kita add dulu. Kenapa? Karena kita sudah punya tadi bahannya. Kita add, kita ambil dari Google Drive aja ya. Kita ambil dari Google Drive, kemudian klik My Drive ya, ditunggu beberapa saat My Drive. Cari folder tadi ya, biasanya namanya Classroom. Kita double klik. Nah, setelah Classroom tadi adalah mana ya, dasar. Nah ini ya, dasar desain grafis. Nah ini ada maaf kan ini. Kita cari lagi, mungkin ini ya ini. Jadi nah kita di sini ya, tadi TKJ, kelasnya TKJ, maaf, kita cek lagi kelasnya di TKJ. Kemudian ini materinya tadi ya, materi, kemudian kita pilih modul desain grafis, kemudian kita insert. Nah ini modulnya. Nah kemudian setelah itu kita pilih kelasnya ya kelas ini, kemudian all student bisa melihat ya, student ya. Kemudian ada topiknya. Nah ini di buku bahan ajar aja kita letakkan, klik di sini karena saya menampilkan di sini. Nah setelah itu di sini ada post atau posting atau, nah kemudian di sini ada beberapa pilihan. Jika ingin tampil langsung maka tekan tinggal post. Tapi kalau ingin dijadwalkan bisa klik bagian schedule seperti ini ya. Ini schedule, jadi kapan akan ditampilkan ya, apakah besok, 2 hari lagi ya, terserah Bapak Ibu. Jadi tinggal pilih aja di sini kapan mau ditampilkan, misalkan tanggal 4, kemudian jam berapa. Perhatikan AM PM-nya ya. Jadi
setelah jam 11.59 itu termasuk PM. Sebelum itu termasuk AM ya. Oke, itu ya. Nah, oke, saya tidak akan men-schedule atau menjadwalkan. Nah, di sini yang terakhir ada save draft. Jika belum selesai nih ya, tapi kita mau tinggalkan karena kesibukan, sehingga kita baru separuh melakukan editing, kita bisa save draft dulu. Save draft ini tidak akan tampil di sisi siswa ya. Save draft, bikin save draft. Nah, warnanya seperti abu-abu ya kalau save draft. Artinya ini tidak akan tampil di sisi siswa. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan dulu sementara. Kalau buat materi, kalau lagi sedang fitnya, silahkan buat materi sebanyak-banyaknya. Atau ulangan atau ujian, nanti tinggal di save draft ya. Ya, nanti tinggal di save draft aja, sehingga pada saat pengaktifannya kita hanya butuh edit ya. Untuk mengaktifkan kita edit dulu, kemudian tinggal kita pause. Oke, kita pause. Nah, sudah muncul ya di sini ya, pause. Ini jadi di siswa juga akan muncul, warnanya menjadi hitam. Tadi abu-abu, sekarang sudah menjadi lebih hitam. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang tadi, apa yang dipelajari di mata pelajaran dasar desain grafis. Tinggal kita klik, kemudian klik material, kemudian materi yang dipelajari pada mapel dasar desain grafis. Oke. Ini jadi materi yang dipelajari. Kemudian kita add aja ya. Add Google Drive lagi. Ya, My Drive. Klik My Drive. Ya, ditunggu beberapa saat. Nah, tadi classroom. Kemudian tadi kelasnya dikaji ya tadi. Nah, materi. Kemudian ini KIKD-nya ya. KIKD-nya ini yang kita set. Nah, muncul seperti ini. Ya, kita masuk ke topik buku bahan ajar aja. Nah, kita langsung posting. Nah, kita sudah memiliki dua dasar, yaitu buku bahan ajar, yaitu materi yang dipelajari, kemudian buku dasar desain grafis. Oke. Selanjutnya, apabila kita menambah topik, kita tinggal klik buat atau create, kemudian pilih topik lagi. Kita akan membuat topik materi yang pertama. Ya, kita buka dulu KIKD kita. Ya, gimana tadi? Ya, ini KIKD-nya. Misalkan kita akan belajar di kompetensi dasar yang pertama ya, yaitu mengenai unsur-unsur tata letak berupa grafis, ilustrasi, tipografi, warna, pelaturan tekstur dan ruang. Nah, misalkan seperti itu materi yang mau kita buat di kompetensi yang pertama. Saya copy dulu, misalkan itu biar mudah ya, copy. Tapi anggap saja seperti itu. Ini topik yang pertama. Oke. Nah, misalkan itu, ini topik yang pertama ya, unsur-unsur tata letak gitu ya, misalkan ya. Kita edit dikit biar besar ya dia. Garis ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang. Oke, misalkan itu ya, tekstur dan ruang. Nah, misalkan judulnya kita tinggal add. Kita kasih materi 1. Oke. Atau gini aja ya, kita kasih
judul materi 1 itu misalkan ya, kita add contoh ya, materi 1 aja biar pendek, add ya. Kemudian nah, karena bahan ajar ini posisinya kita ingin paling atas karena akan selalu tampil, maka kita tinggal drag aja ke atas ya, klik drag naikin ke atas. Nah itu gampangnya ya. Materi 1 tetap berada di bawah. Nah pada susunan kali ini materi 1 akan tenggelam ke bawah ketika ada materi 2. Nah itu di konsep saya. Mungkin Bapak Ibu memiliki konsep yang berbeda. Misalkan materi 1 di atas, di bawahnya materi 2. Nah, kalau saya kebalikannya. Kalau materinya sudah selesai dia di bawah, yang baru ada di bagian atasnya. Begitu terus terusnya. Oke. Nah kemudian kita akan menambahkan materi 1 ya, menambahkan bahan atau bahan pembelajaran di topik materi 1 ya. Kita klik dulu, klik atau buat material, kemudian kita pasti yang tadi ya, saya udah ada. Nah ini isinya misalkan ya, ini yang kita pelajari. Jadi belajar mengenai unsur-unsur ya. Kemudian kita pilih dulu di sini ya, biar tidak lupa. Ya, boleh dia masuk materi 1, kemudian udah kelasnya sudah cukup student. Nah di sini kalau mau beberapa kelas tinggal kelas centang aja kelasnya, berapa kelas ngajar dengan materi yang sama, tinggal dicentang aja ya. Untuk materi atau material kita bisa lakukan hal ini ya. Nah di sini saya ingin menambahkan materi mengenai unsur tata letak berupa grafis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap, terang, tekstur, dan ruang. Saya ingin menambahkan materi berupa slide presentasi. Jadi boleh dengan cara mengupload misalkan PowerPoint ya melalui file Google Drive atau yang lain. Tapi saya lebih suka di sini menggunakan Google Slide untuk memudahkan kegiatan saya. Ya, jadi seperti ini. Jadi tinggal klik create atau buat. Saya pilih yang slide. Kita dikasih yang mudah dan tidak membutuhkan software lain lagi. Ya. Nah di sini kita buat presentasi mengenai ya. Nah, ini materi kita belajar unsur tata letak ya. Jadi di sini materi 1 gitu ya, materi 1. Jadi judulnya kita bisa buat di sini. Nah, kita bisa kecilkan ukurannya. Nah, kita kasih nama kita sebagai pembuat. Nah, bisa kecilin ya, suka kita. Oke. Hampir sama dengan PowerPoint ya. Nah, kita buat maaf biarin aja. Nah ini adalah materi 1 misalkan ya, ini materi 1 kita buat ya, ini materi 1 kita tambahkan ya. Kemudian insert ya, text box di sini ya, materi 1 misalkan ya, kita perbesar. Nah, kita besarkan saja yang jelas pop. Nah untuk membuat dia di tengah, buat aja, tarik aja penuhin ke sini. Nah penuhin ke sini, penuhin ke sini. Setelah itu buat dia di tengah. Nah ini untuk materi 1. Dasar desain grafis. Dasar desain grafis itu ya singkatannya ya. Nah ini yang kita pelajari. Untuk membuat dia menarik mungkin kita menggunakan berbagai jenis ya themesnya atau model slide-nya kayak gimana. Misalkan kita gunakan yang
kita gunakan yang ini aja deh. Ini misalkan contoh gitu ya, misalkan ya kita kecilkan aja dikit. Nah ininya kita kecilkan. Jadi pilih dulu themesnya ya untuk memudahkan kita. Nah itu misalkan itu, kemudian kita bisa geser ke sini untuk lebih menarik. Itu misalkan taruh di bawah, ini agak ke bawah dikit misalkan. Nah itu seperti itu misalkan. Nah dan ini materinya kita geser, kita buat dia berwarna terang. Misalkan putih. Nah ini, nah kita akan buat materinya di sini ya. Jadi nanti tampilnya akan terlihat lebih menarik ketimbang PowerPoint ketika di share dia ya. Nah kemudian kita tambahkan materi berikutnya di sini, new slide. Nah kita buat slide. Misalkan materi yang pertama adalah tata letak berupa garis. Tata letak garis misalkan ya. Kita bisa tambahkan materinya, terserah Bapak Ibu menggunakan materi apa. Nah nanti kalau mau ada efek translasinya tinggal dipilih aja, translation dipilih ya. Kemudian misalkan seperti ini, cube misalkan ya. Jadi kalau ketika coba di play ya, nah itu cube ya. Jadi hampir sama dengan PowerPoint ya. Cuman di sini kita tidak menginstal software lagi, cukup pakai browser kita bisa menggunakan PowerPoint. Nah materi di sini kita kasih judul bagian atas materi 1. Stop dulu ya. Kasih judul materi 1, dasar desain grafis ya. Nah itu misalkan ini udah selesai kita buat ya. Jadi kalau yang sudah biasa menggunakan PowerPoint saya kira tidak sulit menggunakan ini lagi ya. Gunakan ini lagi ya. Oke ya, kira-kira gitu. Untuk nah setelah itu gimana nyimpannya? Kita nggak usah nyimpan ya, kita silang aja. Maka di sini akan otomatis sudah tersimpan. Kalau tidak percaya kita klik lagi hasilnya gimana. Nah kan masih yang sama ya. Kalau kita lupa nyimpan langsung hilang, dia akan tersimpan otomatis ya, tersimpan otomatis. Nah kemudian setelah ini semua selesai, kita tinggal pause untuk langsung menampilkan. Tapi kalau mau dijadwalkan, kita bisa jadwalkan schedule, misalkan ditayangnya besok jam berapa gitu ya, kan jam 8 pagi 08.00 AM gitu ya. Kemudian kita schedule ya, schedule, tekan schedule. Nah maka muncul seperti ini. Kenapa? Besok baru dia bisa muncul di siswa setelah jam 8 besok, maka ini akan berwarna seperti ini, terang deh ya. Nah untuk mengubah kita klik di sini edit ya, ubah ya. Oke, ini materi 1 dasar desain grafis ya. Kalau mengubah cara di sini, mau dirubah schedule-nya silakan ya, schedule. Nah, kemudian kita silang ya. Ini untuk memasukkan materi yang 1 ya. Begitu seterusnya kita lakukan. Misalkan materi ini kita mau rubah, kita tinggal klik rename aja, rename. Ini kalau mengubah rename atau beri nama, kemudian delete untuk atau hapus, kemudian copy link untuk copy linknya. Kalau ini move up untuk membuat dia di atas seperti tadi ya. Nah itu ya. Jadi nah ini juga move down, move up, move down itu ya. Geser ke bawah, geser ke atas, itu maksudnya. Nah saya kira untuk materi tidak terlalu sulit ya. Kalau mau menambahkan materi lagi, misalkan di materi 1, misalkan ya material, misalkan di sana mau menambahkan PDF atau video YouTube, contoh saya contohkan, misalkan nih video dasar desain grafis
Nah kemudian saya ambil dari YouTube ya, saya buka YouTube dulu, kita buka YouTube ya, YouTube dulu cari. Nah silakan cari materinya. Misalkan saya tambahkan ini ya, contoh ini ya, ini video ya yang tayang ya. Kemudian di sini kita copy bagian atasnya, copy aja ya. As horrific as all this Ya. is, there will never be a better time. Kita letakkan di sini. Maaf, ini deskripsinya dulu ya. Video dasar kita letakkan di sini. YouTube, add, tambahkan video di YouTube, kemudian tunggu beberapa saat, kemudian paste di sini. Ya, kemudian klik search. Nah, muncul seperti ini, baru kita bisa klik, kemudian kita add. Nah, sudah. Ini untuk menambahkan video. Apakah boleh menambahkan lebih dari satu material atau materi di sini, walaupun berbeda jenis? Bisa di add lagi ya, bisa ditambahkan lagi file atau link. Nah, saya sarankan tidak menggunakan link ya, saya sarankan menggunakan Google Drive seperti tadi ya. Kita buka folder classroomnya, kemudian isi materinya di sana, baru kita ambil dari sini ya. Itu akan lebih jauh membantu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada file ya, kalau Bapak Ibu mau mengirimkan file materi bisa di sini, misalkan di sini kita ambil file materi ya, kita klik yang bagian upload. Nah ini untuk yang ngambil dari komputer ya, jadi materi dari komputer. Misalkan di sini ada materi, kita perlu ambil ya, misalkan ini materinya PDF ya, kita klik, kita open. Nah tunggu sampai proses uploadnya berakhir ya, uploadnya berakhir sedikit tergantung ukuran. Nah itu ya, jadi boleh ada dua materi yang berbeda dengan format file yang berbeda. Ini format video dan di bawah adalah format PDF ya. Kita juga bisa membuat langsung materi di sini seperti tadi contohnya menggunakan Google Slide. Di sini ya, dibuat atau create. Nah, apa yang mau kita buat? Doc itu seperti Microsoft Word, Slide itu yang sudah saya jelaskan tadi, Sheet itu seperti Microsoft Excel, Drawing seperti MS Paint di Windows. Nah, kemudian form biasanya ini banyak kita gunakan untuk absensi dan ujian ya, jadi nanti tutorial berikutnya kita belajar lebih banyak mengenai Google Form. Oke, sekian tutorial. Oke. Tapi sebelum diposting kita pilih materi dulu, materi bahan ajar 1, kemudian kita post langsung aja ya, posting, post. Nah ini langsung muncul di siswa nanti ya. Saya kira gitu mengenai bagaimana cara memberikan materi ya, bagaimana memberikan materi di Google Work atau di Google Classroom. Demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom di bawah ini. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih.